Halo semuanya, perkenalkan nama saya Delila Faot, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kelas F semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang energi. Yang pertama, pengertian energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan. Kata energi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergon yang berarti kerja. Dalam melakukan sesuatu, kita selalu memanfaatkan energi baik secara sadar maupun tidak sadar. Energi dan kerja mempunyai satuan yang sama. Energi didefinisikan sebagai tenaga atau gaya untuk berbuat sesuatu yang secara umum didefinisikan sebagai kemampuan melakukan suatu pekerjaan. Berikut, hukum kekekalan energi adalah hukum yang menyatakan bahwa jumlah energi dari sebuah sistem tertutup akan tetap sama dan tidak akan berubah. Energi tersebut tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, namun energi tersebut dapat berubah menjadi bentuk energi yang lain. Contohnya, energi kimia diubah menjadi energi kinetik dalam sebuah ledakan dinamit. Berikut penguraian bentuk-bentuk energi. Yang pertama, energi panas adalah energi yang dihasilkan atau dilepaskan oleh suatu benda yang memiliki suhu tertentu. Sumber energi panas terbesar adalah matahari. Panas juga dapat dihasilkan dari dua benda yang bergesek, contohnya matahari, uap air, dan panas bumi. Yang kedua, energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Energi cahaya menyebabkan tempat gelap menjadi terang. Sumber energi cahaya adalah matahari. Contohnya, matahari, bintang, api, dan lampu listrik. Yang ketiga, energi gerak. Energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Energi gerak disebut juga energi kinetik. Energi gerak dapat dihasilkan oleh air mengalir, angin, orang berlari, dan listrik. Contohnya, bor listrik, kipas angin, dan blender. Yang keempat, energi listrik adalah energi yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir melalui penghantar. Energi listrik sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Energi listrik digunakan untuk menyalakan lampu, TV, komputer, radio, kulkas, dan lain-lain. Yang kelima, energi bunyi adalah energi yang ditimbulkan oleh benda yang menghasilkan bunyi. Energi bunyi dapat diketahui melalui telinga kita. Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Tinggi rendahnya bunyi dipengaruhi oleh cepat lambatnya benda bergetar. Makin cepat dan kuat benda bergetar, maka bunyi semakin tinggi atau keras. Berikut energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dikeluarkan dari reaksi kimia. Energi kimia banyak terdapat pada bahan makanan dan bahan bakar. Contohnya, bensin, solar, minyak tanah, batu bara, dan kayu bakar. Berikut sumber-sumber energi. Yang pertama, air. Benda yang dia memiliki energi yang disebut sebagai energi potensial. Sedangkan ketika benda bergerak memiliki energi yang disebut energi potensial, sama halnya dengan sumber energi berupa air. Contohnya, air terjun. Energi yang dihasilkan dari air terjun dipakai untuk menggerakkan turbin pada PLTA. Yang kedua, angin. Merupakan udara yang bergerak. Angin dapat dijadikan sebagai sumber energi jika dikelola dengan baik. Salah satu negara yang memanfaatkan angin sebagai sumber energi ialah Belanda, sehingga terkenal dengan sebutan negara kincir angin. Yang ketiga, baterai. Menyimpan energi, yakni energi kimia. Dalam penggunaannya, energi kimia tersebut akan berubah menjadi energi listrik. Baterai dapat kita temui dipakai dalam beberapa perangkat seperti mobil mainan, jam dinding, remote control, radio, kamera, dan bahkan mobil dan motor bertenaga baterai. Yang keempat, listrik.
salah satu energi yang berasal dari alam. Beberapa ahli menganggap bahwa listrik merupakan sumber energi yang tak terbatas seperti cahaya matahari. Listrik yang dihasilkan dari arus listrik umumnya dihasilkan dari pembangkit listrik. Bisa berupa PLTA, PLTS, PLTU, atau PLTD. Yang kelima, makanan. Sumber energi ini hanya bisa dirasakan oleh makhluk hidup. Contohnya, saat kita kelaparan pasti akan merasakan tubuh menjadi lemas. Tapi setelah kita makan, maka kita akan kembali bugar. Mengapa? Sebab makanan yang sebelumnya kita makan telah berubah menjadi energi. Setelah berenergi kembali, kita akan dapat beraktivitas kembali. Yang keenam, matahari. Seperti yang sudah kita ketahui, matahari merupakan salah satu dari bintang. Bintang ialah benda langit yang mempunyai cahaya sendiri. Jika kita bandingkan matahari dengan bintang yang lain, matahari tampak berukuran lebih besar. Mengapa? Hal tersebut terjadi karena jarak antara bumi dan matahari terpaut lebih dekat dibanding jarak bintang yang lain. Matahari merupakan sumber energi kalor atau panas, serta menjadi sumber cahaya terbesar di bumi. Yang ketujuh, minyak bumi. Minyak bumi merupakan bahan bakar yang terbuat dari fosil. Penggunaan minyak bumi harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Hasil pengolahan minyak bumi yakni berupa solar, aspal, bensin, dan minyak tanah. Berikut manfaat energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, energi air. Sebagai penggerak utama kincir air yang mengubah energi air menjadi energi mekanik. Yang kedua, energi cahaya. Membantu terjadinya proses fotosintesis pada tumbuhan yang menghasilkan zat hijau yang kemudian dikonsumsi manusia hingga kemudian menghasilkan energi pada manusia itu sendiri. Yang ketiga, energi listrik. Salah satu bentuk energi terbesar dan paling banyak digunakan karena kita selalu membutuhkan listrik setiap harinya untuk menyetrika, menonton TV, dan memasak nasi. Yang keempat, energi nuklir. Sebagai sumber energi pada pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Kelima, energi cahaya. Perubahan sebuah energi cahaya ke dalam energi listrik adalah contohnya teknologi panel surya. Yang keenam, energi listrik, energi panas. Contoh dari perubahan energi listrik ke energi panas adalah dari penggunaan hair dryer. Yang ketujuh, energi gerak, energi bunyi. Energi gerak yang diubah menjadi energi bunyi bisa kita contohkan dari menabuh gendang atau bertepuk tangan yang akan menghasilkan suara. Kedelapan, energi kimia, energi panas. Perubahan dari energi kimia ke dalam bentuk energi panas bisa terdapat pada makanan yang kita makan seusai dikonsumsi hingga menjadi panas. Sekian dan terima kasih.